Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode yang masuk dalam subbab klasifikasi, ya, klasifikasi pada data mining, yaitu adalah metode SVM atau Support Vector Machine, gitu ya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, gitu ya. Jadi nanti di sini juga saya menggunakan library scikit-learn ya untuk memanggil datasetnya, terus untuk memanggil untuk memanggil metode SVM-nya, gitu ya. Jadi kita langsung saja di sini. Pertama yang kita lakukan adalah kita mengimport datasetnya ya. Jadi kita mengimport dataset. Nah, dataset yang saya gunakan adalah dataset MNIST gitu ya. Dataset MNIST. Dataset MNIST itu adalah dataset untuk pengenalan tulisan tangan ya, tulisan tangan dari angka 0 sampai 9 ya. Jadi dia mengenali angka 0 sampai 9, tulisan tangan angka 0 sampai 9. Intinya seperti itu. Jadi nanti ada banyak data yang isinya adalah tulisan tangan antara 0 sampai dengan 9 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu datasetnya di sini. Ini adalah fungsi untuk memasukkan dataset yaitu from sklearn import dataset ya. Lalu kita masukkan dataset itu ke dalam variabel angka di sini ya. Jadi untuk mengeload data MNIST itu ini ya, dataset.load digits. Nah, ini nanti untuk mengeload datasetnya. Nah, jadi dataset ini kita simpan dalam variabel angka. Nah, setelah itu kita lakukan pemisahan ya. Kita inisiasi sini ya, inisialisasi data yang ada dalam angka itu, yang mana untuk X itu adalah datanya atau fiturnya, sedangkan Y-nya ini adalah targetnya atau labelnya. Jadi di sini kita inisialisasi X itu adalah fiturnya atau datanya, Y-nya itu adalah targetnya gitu ya. Karena di dalam metode SVM atau metode klasifikasi itu kita butuh data pembelajaran yang mana di sana sudah tersedia fitur dan juga sudah tersedia target atau labelnya untuk mengajari sistem itu. Nah, kalau sudah selesai ini diinisialisasi, kita jalankan dulu. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita sudah jalankan, oke ya. Berarti di sini X-nya ini adalah fitur ya. Fitur itu sudah diwakili oleh X, Y ini adalah labelnya ya. Sekarang kita coba print ya, print datanya di sini, data X, data Y, dan juga nanti image-nya ya. Dan image-nya seperti apa gitu ya. Kita jalankan saja di sini. Nah, ini adalah banyaknya datanya ya. Jadi data X-nya itu adalah sebanyak 1797 data. Dengan panjang array-nya itu adalah 64 data ya. Sedangkan untuk Y-nya itu adalah 1797 data, sama ya, sama antara fitur dan labelnya ya. Kalau tidak sama keliru berarti gitu ya. Jadi setiap satu fitur itu memiliki satu label gitu ya. Satu label. Nah, selanjutnya kita mengeprint juga dalam bentuk image ya. Jadi angka kita print angkanya ini, datanya ini dalam bentuk image ya. Jadi datanya itu sebanyak 1797 data dengan bentuk karena image dia bentuknya metrik ya. 8 kali 8 pixel ya, 8 kali 8 pixel. Jadi image-nya itu hanya berupa 8 kali 8 pixel gitu ya. Jadi 8 kali 8 ini ketika kita ubah menjadi sebuah array ya, maka akan berubah menjadi 64 ya. 8 kali 8 kan 64. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau masih bentuknya metrik seperti ini, SVM masih belum bisa mengeksekusi atau
mengklasifikasi data itu. Jadi perlu diubah menjadi array ya. Jadi di atas X ini kan sudah data, jadi perubahan dari data yang di bawah ini ya. 8 kali 8 ini diubah menjadi bentuk array menjadi 64 gitu ya. Oke, selanjutnya kita jalankan lagi ini ya. Ini adalah contoh datanya ketika berbentuk metrik ya, berbentuk metrik. Ini 8 kali 8 datanya, 8 kali 8 ya. 8 kali 8 print angka dot image 12. Ini maksudnya adalah saya mengeprint data nomor 12 gitu ya, nomor 12, yaitu nomor 12 itu adalah angka 2 di sini, angka 2. Print Y12 ya. Jadi yang 2 di bawah ini adalah labelnya. Jadi ketika ketemu dengan metrik seperti ini adalah 2 maksudnya gitu. Ini adalah fiturnya, ini adalah labelnya. Intinya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita coba jalankan X-nya ya. Jadi X ini kan kita masukkan yang sama ya angkanya ya. Print X data ke 12 ya. Masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan bentuk metriknya ini. Nah, ya, bentuk metriknya ini tidak bisa diolah. Saya sudah bilang tadi ini masih belum bisa diolah oleh SPM, sehingga ini perlu metrik ini diubah menjadi array ya. Ini diubah menjadi array sudah. Nah, jadi kalau sudah berbentuk array seperti ini ya, itu SPM sudah bisa mengeksekusinya atau memprosesnya gitu ya. Ini masih bentuknya, ini masih ada dalam kurung kurawal, banyak kurung kurawal di sini ya. Dalam kurung kurawal ada banyak. Ini intinya seperti ini nih metrik. Nah, ini kalau sudah cuma kurung kurawal buka tutupnya cuma satu seperti ini, berarti ini sudah berubah menjadi array gitu ya. Oke, selanjutnya kita jalankan ini ya. Ini maksudnya adalah kita ingin menampilkan data image-nya ya, data image-nya di sini ya. Biar kita tahu gitu ya data image-nya. Jadi untuk menampilkan data image ini kita butuh library matplotlib di sini ya, .pyplot .splt dan import juga matplotlib.cm as cm ya. Jadi dua ini. Jadi ini untuk plottingnya, ini untuk image-nya gitu ya, untuk memplot image ya ini. Jadi ini adalah programnya. Jadi di sini saya ingin menampilkan jumlah 20 data gitu ya, menampilkan 20 data ya. Di sini ini saya membuat subplotnya menjadi dua baris 10 kolom ya. Ya kan, karena ada 20 data berarti 2 baris 10 kolom. Ini saya menampilkan datanya, menampilkan data image-nya dengan perkalian 8 kali 8 matriknya. Ingat di sini matriknya itu adalah 8 kali 8. Nah, disamakan saja di sini gitu ya. Nah, di ini PLT show menampilkan print Y, ini labelnya gitu ya. Untuk untuk mengetahui ini image ini apa gitu ya, image ini apa labelnya gitu. Jadi saya coba print labelnya ya untuk membandingkan ya. Nah, ketika sudah dijalankan maka akan seperti ini ya. Ini ada 20 data, berarti ini 0, ini 0 ya. Ini 1, ini gambar ini berarti ini 1, gambar ini 2, gambar ini 3, 4 dan ini 9. Nyampe ke data ke 11 itu ya 0 lagi ya. 1, 2 dan seterusnya. Jadi sebenarnya jumlah data itu hanya ingin mengenal tulisan tangan dari 0 sampai 9 gitu intinya. Oke, ini ya, jadi bentuk image-nya ini. Ya. Jadi ini yang akan kita proses. Ketika kita memasukkan data image ini, maka ini adalah 0 gitu ya. Kita masukkan data ini berarti ini 1. Ketika masukkan data ini 1. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah data yang akan kita ajarkan ke sistem yang kita buat nanti gitu ya. Ini adalah fiturnya, ini adalah labelnya.
Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini juga bisa kita ubah-ubah. Saya mau ambil 10 gitu ya. 10 data. Ini bisa seperti ini. Monggo silakan. Ini juga saya 10 kita jalankan. Oke, gitu ya. Jadi ini cuma 10 data saja yang ditampilkan di sini. Monggo di explore sendiri. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu datanya sudah ada, labelnya sudah ada seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke metode SVM-nya ya. Jadi kita mencoba untuk mengklasifikasi datanya. Nah, untuk ini kita butuh di sini kita butuh modul dari scikit-learn ya. Kita memanggil modul SVM dari scikit-learn. Ini adalah cara memanggilnya from sklearn.svm import svc ya, support vector classification ini maksudnya ya. Jadi kita memanggil ini, nah ini adalah modelnya nanti, model yang akan kita gunakan untuk SVM itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memanggil ini, kita coba untuk split dulu datanya ya. Jadi dari data 1700 berapa tadi? 1797 data ini ya, ini kita split menjadi data training dan data testing. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, egg train ya, data train gitu ya. Fitur train itu kita ngambil dari fitur 1000 data. Jadi titik 2 1000 ini saya mengambil 1000 data ya. Dari awal sampai ke 1000 gitu. Intinya saya mengambil data 1000 data ya. 1000 data bagian awal gitu ya. 1000 data bagian awal. Ya, train juga sama, saya mengambil label 1000 label dari awal gitu ya. Nah, jadi ini maksudnya adalah saya kasih komentar ya. Mengambil data dari data ke 1 sampai dengan 1000 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini saya mengambil data dari ya di atas 1000 data di atas 1000 gitu ya. Berarti 1000 dan selanjutnya ya, di atas 1000 gitu ya. Kalau ini mengambil data ke 1 sampai ke 1000 gitu ya. Data ke 1 itu 0 ya. Data ke 1 itu kalau di ini dimulai, data ke 1 itu dimulai dari 0 ya. Data 0 ya. 0 gitu. Jadi di sini data ke 1 adalah 0 gitu ya. Ingat, data ke 1. Nah, ini adalah mengambil data di atas 1000. Jadi 1000 ke atas gitu intinya ya. Kalau ini sampai 1000, ini 1000 ke atas. Berarti kalau ini datanya 1797 data, berarti kita ambil 1000-nya dulu, setelah itu kita ambil 1000 ke atasnya, berarti tinggal 797. Nah, maka 797 itu yang akan kita jadikan sebagai data testing di sini. Gitu ya. Sama dengan labelnya juga sama. 1000 ke atas itu maksud. Oke. Nah, setelah kita men-split datanya antara sudah ada fitur latih dan label latih, ada fitur tes, ada label tes. Setelah kita split seperti ini, selanjutnya adalah kita melakukan pemodelannya. Jadi model sama dengan kita panggil metode SVC-nya di sini ya. Modul SVC-nya di sini, SVC kita pakai default saja di sini, tidak ada parameter. Kita kasih parameter juga tidak apa-apa, random state dan lain-lain gitu ya. Nah, ini untuk ini saya pakai default saja di sini ya. Kita panggil SVC-nya, setelah itu kita lakukan di sini model.fit ini adalah kita mengajari SVM ini ya, SVC ini ya, biar dia bisa
pintar intinya ya. Jadi kita melatih metode ini ya dengan cara memasukkan extrain ya, fitur latih dan label latih. Jadi kita ngajari model SVM ini biar dia bisa melakukan prediksi nanti menggunakan data extrain dan Y-train ya, Y-train. Selanjutnya kita melakukan prediksi ya. Jadi saya biar gampang ini saya kasih Y-pred aja, Y prediksi gitu ya. Di sini juga saya masukkan Y prediksi biar paham gitu. Y prediksi gitu ya. Jadi Y prediksi ini adalah hasil prediksi, merupakan hasil prediksi yang dihasilkan oleh model SVM yang sudah ditrain tadi, yang sudah dilatih tadi ya. Jadi untuk melatih ini, jadi fungsi yang digunakan adalah model.predict ya. Model.predict test ya. Jadi kita ingin mencoba memprediksi fitur tesnya ini ya. Kita masukkan test di sini. Kita ingin mencoba untuk memprediksi Y-nya ini berapa gitu ya, labelnya berapa ya. Berdasarkan test di sini, ini nanti labelnya berapa. Jadi di sini kan sudah ada Y-test. Ini adalah Y-test ini adalah label yang sebenarnya. Ya. Sedangkan Y prediksi ini adalah label hasil prediksi ya. Nah, nanti kita bandingkan antara label hasil prediksi ini dengan label Y-test ini ya. Nah, kan ini kan yang benar, ini yang hasil prediksi. Mungkin yang hasil prediksi ada yang salah dan juga ada yang benar. Nah, ini nanti kita bandingkan untuk mengetahui akurasinya berapa. Nah, untuk membandingkan ini kita juga butuh modul baru yaitu sklearn. Kita mengambil di scikit-learn lagi sklearn.metric import classification report ya. Ini adalah modulnya, fungsinya ya. Fungsinya adalah classification report. Ini adalah fungsi untuk mengetahui tingkat akurasi dari metode yang sudah dibangun tadi ya, yang sudah diajari tadi gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita print classification report, kita bandingkan antara Y-test itu adalah label yang sebenarnya, yang benar, dengan Y prediksi, dengan hasil prediksinya ya. Kita jalankan di sini. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi akurasinya di sini ini yang paling penting ini. Nilai akurasinya di sini adalah 0,96 ya dari 797 data ya. Berarti masih ada errornya, tidak 100, berarti 96% ya benernya ya. Berarti masih ada miss sekitar 4% dari 797 data itu ya. Jadi prediksinya masih ada yang miss sebanyak 4% di sini gitu. Nah, ini adalah metode SVM ya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan baik di kolom komentar, monggo silahkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.